Shalom keluarga damai, kita berjumpa kembali di dalam Sapaan Damai Sejahtera 14 September 2022. Mari saat ini bersama-sama sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur jikalau pada hari ini sekali lagi kami boleh diberikan kerinduan untuk kami boleh disegarkan melalui firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi penuntun dalam kehidupan kami yang terus-menerus semakin menyadarkan kami akan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Saat ini kami membuka hati kami untuk diisi dengan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, bacaan kita hari ini diambil dari Lukas 22 ayat 31 hingga 33. Dilanjutkan ayat yang ke-52 hingga 64. Saya akan membacakannya buat kita. Lukas 22 ayat 31. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Dilanjutkan ayat ke-52. Maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia, katanya, sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saat kamu, dan inilah kuasa kegelapan itu. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar, dan Petrus mengikuti dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu orang memasang api, dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus menyangkal, katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, sungguh, orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Keluarga damai yang terkasih di dalam Tuhan, rasa aman tentunya merupakan sebuah kebutuhan yang diperlukan oleh manusia. Kita secara alamiah akan berusaha mati-matian untuk mempertahankan diri jika terjebak dalam kondisi yang mengancam. Sayangnya di dalam mengusahakan rasa aman itu, manusia bisa bertindak dengan cara yang salah, bahkan menghalalkan segala cara. Bahkan manusia bisa tega mengorbankan orang lain, asalkan dirinya selamat, asalkan dirinya aman. Demikian juga ketika kita mendapati di dalam bacaan kita hari ini, setelah Yesus ditangkap, seperti yang ditulis di ayat ke-54, nyali Petrus menciut. Padahal sebelumnya dia pernah mengatakan bahwa dia berani mati bersama Yesus. Seperti perkataan yang ditulis di dalam Lukas 22 ayat 33. Setelah ditangkap, dia memang terus mengikuti kemana Yesus dibawa. Namun, dia selalu mengikuti Yesus dari kejauhan, seolah-olah menjaga jarak. Mungkin dia masih merasa ketakutan atau karena faktor lain. Apapun alasannya, itu berarti di dalam dirinya memang masih tersisa adanya rasa setia
loyalitas kepada Yesus, meski ada perasaan takut mendera. Secara manusiawi, Yesus mungkin memerlukan para muridnya berdiri di sampingnya untuk meringankan beban penderitaannya. Namun, faktanya berbeda. Dua peristiwa memilukan terjadi. Pertama, Yudas mengkhianatinya. Kedua, Petrus menyangkalinya juga sebanyak 3 kali. Petrus benar-benar terpuruk, apalagi ketika Yesus berpaling kepada dia dan menatap dia. Betapa Petrus tahu bahwa kesalahan besar telah dilakukannya. Seketika dia teringat pada perkataan Yesus, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Keluarga damai, tindakan Petrus dan Yudas memang salah, tetapi respon mereka jelas berbeda. Dengan mengikuti Yesus, tidaknya Petrus masih terus menjaga relasi dengannya. Anugerah penebusan dan penyelamatan oleh Allah melalui Yesus Kristus merupakan anugerah terbesar bagi kita umat percaya. Meski syaratnya tidak berat, namun itu menuntut keseluruhan cara hidup kita untuk selaras dengan kehendak Tuhan. Kita dilarang menjadi pengkhianat ataupun menyangkalinya. Sebaliknya, anugerah keselamatan menuntut kita untuk berani bertindak baik dalam perkataan maupun perbuatan untuk menyaksikan tentang siapa Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Keluarga damai, biarlah dengan keberanian dari Tuhan, maka hidup kita tidak terus-menerus hanya mengejar rasa aman, rasa selamat diri sendiri, kenyamanan diri sendiri, tetapi biarlah hidup kita diberikan keberanian untuk kita menyaksikan siapa Tuhan di dalam kehidupan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun kita harus mengalami rasa tidak aman, kita harus mengalami penderitaan, kita harus mengalami hal yang tidak menyenangkan, tetapi biarlah kita dikuatkan, dimampukan untuk justru memilih melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur melalui firman-Mu, kami diingatkan ya Tuhan, untuk kami sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan yang setia, yang berani menyaksikan tentang siapa Tuhan di dalam kehidupan kami. Ampuni kami jikalau kami seringkali lebih memilih untuk bertindak aman ataupun nyaman demi diri kami sendiri. Biarlah hari ini kami boleh kembali diberikan suatu keberanian untuk kami boleh terus-menerus menyaksikan tentang Engkau di dalam kehidupan kami. Tuhan, ini yang menjadi kerinduan kami, biarlah hidup kami dipakai untuk menjadi alat kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.